Hey guys, it's Miguel Leonardo Edwin. What up? Perjalanan menuju Tibet selalu punya cerita tersendiri. Hari ini perjalanan itu dimulai dari stasiun kereta Xining. Oh ya, stay tune terus karena bakal ada banyak video-video Tibet yang sudah kalian tunggu-tunggu dari tahun lalu ya. Dari Xining, aku dan temanku Michael naik kereta sleeper menuju Lhasa. Perjalanan hampir 20 jam melintasi salah satu jalur kereta tertinggi di dunia. Kasur kecil di kabin sleeper ini akan jadi tempat istirahat kami sepanjang perjalanan. Semakin lama kereta berjalan, semakin tinggi kita naik. Sampai akhirnya tubuh mulai merasakan efeknya. Kepala sakit berat karena ketinggian yang hampir menyentuh 5.000 meter di atas permukaan laut. Di luar jendela, lanskap perlahan berubah menjadi dataran tinggi Tibet yang luas dan sunyi. Di tengah perjalanan, kami makan siang di kereta sambil menikmati pemandangan yang terasa semakin asing dan dramatis. Tak terasa, hampir 1 hari penuh di rel kereta, akhirnya kami tiba di tujuan, Lhasa, jantung Tibet. Malam pertama di kota ini kami habiskan dengan makan malam dan berjalan santai menyusuri kota tua Lhasa, merasakan atmosfer Tibet yang unik di bawah lampu-lampu malam. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku ke atap dunia Tibet. Selamat malam semuanya. Kita baru aja nyampe di stasiun kereta cepat Xining. Ini tempatnya luas banget, plazanya. Typical Chinese architecture ya. Di situ ada bus station Xining. Ini yang buat city, buat di dalam kota. Dan di situ ada juga yang antar kota. Barusan kita nyebrangin jembatan itu yang semuanya udah full es guys, sungainya, saking dinginnya. Sekarang ini 0 derajat, tidak sedingin tadi pagi, karena tadi pagi minus 14 waktu kita nyampe di sini. Nah, ini di depan ada Michael, dia sudah membawa makanan, karena kita bakal naik sleeper train 20 jam menuju Tibet. Tuh ada makanannya, nanti kalian bisa lihat nih. Nih persediaan makannya. Nasi goreng, mie goreng sama pisang. Ini buat breakfast. Kalau ini buat lunch, Ini karena buat kita lunch. bakal sampai di Lasanya jam 6 sore. Ya, Jam 6 sore ya. Iya. Nih, 20 jam guys. Sama air. Ini baru beli air 2 liter. Lumayan lah buat bagi 2 ya. Iya. Nice, mari kita masuk. Let's go. Template stasiun di Tiongkok, habis masuk langsung security check. Terus kalau stasiunnya gede, kita naik. Ini Xining aja keretanya, stasiunnya sebagus ini guys. Nah itu ada chaoshi ya, bisa belanja di supermarket, bisa taruh titip bagasi juga kalau mau. Wah ini gede sih. Mungkin nggak segede di kota-kota besar Tiongkok lainnya, cuman ini lumayan gede tuh. Jadwal keberangkatannya juga masih banyak, sampai jam 10 lewat tuh. Nah yang situ sampai jam 11 lewat malah. Wow. Wow, lumayan gede ya. Lumayan gede dan baru ada acara peresmian apa gitu ini. Baru pertama kali lihat di stasiun ada beginian, ada panggung. Ini mau kasih kalian lihat jadwal keretanya. Xi'an, Lanzhou, Hangzhou. Oh, ada yang sampai Hangzhou, padahal ini jauh banget. Nah, kita yang Z guys, menuju Lhasa 2200. Lhasa itu adalah ibu kotanya Tibet. Ini yang malam ini yang besok nih. Ada Lhasa juga jam 11 siang. Ada Urumqi, Shenyang, ada sampai ke Shenyang. Wow, sleeper train. Ada tentara lagi patroli. Keren banget guys. Rapih dan teratur. Naik eskalator sekalipun kayak rapi banget. Keren. Taruh berani banget ya. Woi. Takut gue. Tapi bener-bener tegap banget badannya. Rapi. Bagus. Aku aja nggak berani ngelirik tadi. Aku ngelirik dikit. Nah, di sini ada supermarket, tapi nggak ada caji ya.
merek Mixway lah ada ya. Mishwe ya. Dan tempat duduk yuk. Yuk. Tuh di atas juga banyak jajanan guys. Ada kopi tuh. Kopi Coffee. Oh iya di atas itu ada Kopi Coffee. Lumayan lah. Wih ini displaynya keren juga. Bisa muter. Wow. Keren ya stasiun kereta di Tiongkok nih. Kalian lihat sebelah kanan. Tempat pijat juga. Tuh di atas ada Niro Mien ya, mie daging sapi, ada kaifan, nasi tumis sayur dan daging, ada jajangmyeon, itu ada rojiamo, ada piang mien tuh. Wow, makanan halal dari Xi'an. Tentaranya tuh. Oh ya, ada tentara gitu guys. Senjatanya beneran itu. Iya beneran. Mereka baru ganti shift ya kayaknya. Keren ya. Karena mungkin daerah kiri-kiri kan harus banyak military. Kan ini lumayan ke kiri sih. Iya, betul. Perbatasan ya. Ya, soalnya kalau di Guangzhou di kanan-kanan kan agak jarang ngeliat tentara-tentara. Untuk tiket kereta ke Tibet ini sendiri ada beberapa pilihan. Ada yang jalannya malam, ada yang jalannya pagi, siang. Cuman kita pilih yang malam supaya besok ketika kita lewat gunung-gunung Kunlun atau gunung-gunung yang cakep, yang putih gitu, itu pas terang di luar. Kalau misalnya kita ambil yang pagi, kemungkinan gak bakal kelihatan apa-apa gitu. Jadinya kita pilih yang malam. Nah, dan untuk tiket kereta bisa langsung kalian beli, tapi kalian perlu permit khusus. Dan itu yang susah banget karena cuman tour agent di Tibet aja yang bisa mengeluarkan itu. Betul. Jadi tadi kita masuk ke stasiun ini langsung dicek ya. Security-nya langsung cek dan datanya tuh diselarasin data paspor di komputer dia, dan kita juga mesti print out berwarna gitu. Iya, jadi satu-satunya tempat di Tiongkok yang butuh undangan yaitu Tibet guys. Permitnya yang paling susah dan yang paling dicari orang gitu. Untuk tiket kereta, tiket pesawat semuanya bisa kalian beli, tapi permitnya belum tentu. Jadi kalau kalian nggak ada permit, kalian nggak bakal dikasih boarding. Ditolak boardingnya. Bakal ditolak langsung. Ini banyak wisatawan juga kayaknya. Cuman kalau WN Tiongkok sih langsung masuk aja ya, pakai KTP. Tuh di depan ada bule juga. Ini bule. Bule Korea nih. Bule Indo. Michael Chow. Oh, nama gue nama lokal ya. Michael Liu. Iya sih, nama lokal sih. Nah, seperti biasa di sini kita scan paspor aja sih. Yang WN Tiongkok semuanya tinggal tap KTP aja. Mereka mah gercep. Menariknya paspornya di situ guys. Sementara semua orang boardingnya lewat sini. Jadi ini full KTP, nggak ada buat paspor sama sekali. Jadi paspor kita dibawa ke situ untuk di scan. Aman tuh. Sisi ya. Buyong sih. Gak usah berterima kasih. Usah. Wih, sudah lama pengen tidur. Gak sabar bertemu kasurku untuk malam ini. Sleeper train. Wah, naik kereta menuju Korea Utara kita. Iya, tapi keretanya mirip sih warnanya. Ini yang soft sleeper. Kasurnya cuma 2 tingkat. Tuh. Kita dapatnya yang hard sleeper 3 tingkat. Nah, ini adalah Chanche, ini kereta makan. Cakep juga, guys. Tuh lagi di restock makanannya. Wow. Aku waktu itu pernah naik kereta sleeper juga menuju Shangri-La. Kalian bisa nonton di sini. Klik ke atas kalau kalian belum nonton. Baru di sini ada yang kereta duduk biasa. Ini nggak enak sih. Bayangin 20 jam naik ini. Not the best. Kita dapat gerbong kedua. Ini masih gerbong nomor 7. Jadi masih jauh. Wah, nggak kebayang sih kalau dapat yang kursi ini guys. 20 jam. Cuman ini yang pada kehabisan tiket tuh dapatnya ini. Udah hadap-hadapan. Kakinya saling nabrak. Nggak enak sih. Nah, ini yang Ingwo-che. Ini kereta tidur kita 3 tingkat. Nggak kebayang bro kalau dapat yang kursi, nggak kebagian sleeper. Iya.
20 jam sih. Wah, itu udah kursinya hadap-hadapan, kakinya nggak bisa lurus. Nah, kita udah masuk keretanya. Ini ada kursi di luar, tapi limited. Biasanya orang buat ngecas. 女士们、先生们，本次车的作为实体信号，请大家 Hai, hai. Welcome bro. Untung kita nggak dapat yang paling atas sih. Yang paling atas tuh headroomnya yang paling kecil guys. Iya lagi. Iya, kecil banget. Ngadep ke langit-langit. Chargernya rebutan di luar, di sini. Makanya orang pada duduk. Nih tuh pada ngecas. Tuh. Alright, kita udah di kasur kita. Ini masih belum ada orang lain ya? Iya, Mungkin belum. mereka naiknya di stop berikutnya. Emang ada stop berikutnya? Ada, dia ada beberapa stop. Oh iya. Tapi nggak tahu rutenya. Pokoknya ini mulainya dari sini yang ini. Sining dan kita langsung nanti ke Tibet. Itu tujuan akhir. Yes. Nah ini kasurnya kita 3 lantai ya. Dapat apa aja Mike? Jadi ada disediain selimut nih. Selimutnya lumayan Tebel, tebel. tebel. Tebel banget. Dan pastinya udah dicuci ya. Terus udah dapat bantal. Cuma bantalnya nih Tuh. Ada sound effect-nya guys. ada bulir-bulir beras. Tapi ini empuk loh. Empuk, Lumayan enak, enak. Empuk. Cuman kayak butuh diperbarui jadi kayaknya. Tapi udah oke banget lah. Oke banget. Bayangin ada berapa kasur yang harus dia take care kan. Kita tuh udah beruntung, bersyukur banget karena kita nggak dapet tengah sama nggak dapet atas gitu. Kalau yang atas itu pemandangan kita Lampu dan itu pendek banget guys. Perlukah kita kasih tunjuk? Iya, coba lu naik paling atas deh coba. Iya, coba ya. Di sini ada tangga lipat ya. Tangga lipat. Kita demo dulu ya. Manjatnya kayak gini. Ayo coba. Nih, kalau duduk di sini nggak bisa tegak badannya. Udah nyangkut. Masih langsung nunduk ya? Langsung. Tapi enaknya di sini ada penyimpanan, ada storage nih. Gede. Oke. Ini doang menangnya. Oke. Tapi kalau alarm berisik. Yang nomor satu dia bangun. Nomor satu bangun dia. Terus apa lagi nih? Tapi asik sih. Untung kita dapet yang di bawah. Untuk charger nih gimana nih? Nah, chargernya rebutan ya. Jadi cuma Oke. ada di lorong koridor ini doang. Kayak yang itu tuh. 列车很快。 Jadi rebutan deh. Satu gerbong rebutan cuman ada ini 3 apa 4 apa 5 gitu ya. Bahkan itu orang lain tinggalin HP-nya pun ya kayak Nggak gak ada apa-apa. masalah ya. Iya, karena memang dia udah ngebuk. Terus kursinya lipat ya. Jadi kalau mau bisa duduk. duduk. Kalau mau makan pun bisa. Bisa juga. Soalnya yang atas kan nggak dapet Kasihan. Kan- Masa makannya kayak gini. Ini makan kita guys. Kita makan sini ya. Iya, oke. Which is good. Which is good ya. Nanti kalau ada sunrise, ya Foto-foto. foto-foto set tripod di sini bagus banget tuh. Kita taruh sepatu di ujung. Betul. Ini koper kita semua di sini. Ini ada aksara Mandarin, Tibet dan bahasa Inggris nih. Tuh. Bagus. Di sini dapat satu coat hanger ya buat gantung baju. Dan ini bantal dan selimutnya. Dan ini tuh non smoking ya. Non smoking. Tapi ada 3 tempat tadi aku dengar. Tadi yang kalau misalnya mungkin mau ke gerbong khusus di Betul. sana. Ada 3 lokasi di kereta ini yang bisa smoke. Jadi kita juga udah pembuangan juga semuanya Iya, supaya 20 jam karena takut zong toiletnya. What can you expect from a train ya? Iya. 20 jam. Masih Tiduran dulu. ya coba ya. Excited. Masih excited banget. Enak loh. Enak loh. Enak sih. Iya, enak banget. Karena nggak bakal bumpy juga kayak bus. Dan actually panjang. Iya. Jadi ini kita kakinya bisa lurus mentok, kepalanya juga nggak kena dinding. Bangun juga bisa tinggal gini. Ngejek nih. Orang kalau ada orang di atas ya kayak dasar. Tapi harganya gimana sih? Kayak pasti ini lebih mahal dong. Sama. Hah? Iya, Kok bisa? sama. Pokoknya dia beda harganya itu hard sleeper, soft sleeper sama kursi. Oh jadi berarti kalau misalnya
kita tuh bookingnya duluan, jadi dapat seatnya. Jadi kalau misalnya orang mepet-mepet dan urgent banget dapatnya sisa itu ya udah. Ya udah, harganya sama. Oh ya udah. Iya. Jadi kalian kalau mau naik kereta sleeper, kalian mesti booking jauh-jauh hari ya. Iya. Karena jujur aku waktu itu pernah dapet yang tengah. Gak Tapi enak masih banget. oke ya, masih oke. Tengah masih oke. Kecuali kalian mau dapat yang cuma 2 tingkat, itu ambil yang soft sleeper. Tapi itu cuma 2 harganya beda tingkat. lumayan jauh gak sih? Harganya lumayan beda. Oh iya. Sekitar 40% lah lebih dari Lumayan ya. yang hard sleeper. Tapi ini udah cukup. Cukup sih. Ini udah cukup banget. Iya, hard aja nggak apa-apa. Hard aja. Cuma kalau ajak keluarga jangan. Kalau berenam nggak apa-apa. Kalau berenam nggak apa-apa. Iya, anak Anaknya yang atas. Kan anak suka manjat-manjat. Ya? Iya betul. Pokoknya kalau mau beli tiket, H-14 hari guys, langsung book. Karena itu adalah dimana mereka menjual tiketnya. Wah, akhirnya jalan guys. Pas ya? Pas loh. On time. Katanya berangkat. Pas. Keren banget sih. Bye-bye Sining. Kita udah bilang tadi waktu kita pamitan kayak Sining bye-bye, kayak kita nggak bakal kesini lagi kayaknya. Cukup, Makasih. cukup lah Cukup sekali. sekali ya. Kita dada-dada dulu ke kereta sebelah. Nggak ada yang lihat guys. Wah, kita udah jalan guys. Memulai perjalanan 20 Kita udah jam ini. nantiin ini berapa lama sih? 2 bulan ya? Lebih kayaknya. Iya, 3 bulan ya. Mm-mm. Lu yang bilang 3 bulan ya? Ya udah 3 bulan kita nantiin ini sih. Ini salah satu highlight ya dari trip ini juga, sleeper train. Karena memang pilihannya sebenarnya kalau kelas A itu bisa flight juga guys. Cuman kalau kita naik kereta, badan kita tuh adjust slowly, betul. aklimatisasi. Jadi nggak kaget. Kalau misalnya naik pesawat, misalnya dari Chongqing kan rata gitu ya, mungkin ketinggiannya berapa puluh meter lah MDPL. Sampai di Lhasa yang 5.000 6.000, pasti langsung pusing sakit kepala. Gejalanya tuh altitude mountain sickness, AMS. AMS, yes. Dan itu pernah ngalamin dan wah kepala itu sakit banget, pusing dan lain-lain gitu. Ngalamin di mana? Peru yang Rainbow Mountain Mountain yang ya. 5.000 mdpl. Iya. Wah itu kepalanya langsung 本次列车正经，本次列车全列各个部位严禁吸烟。 Nggak boleh ngerokok. 大家在旅途过程中照看好自己的手机、钱包等个人物品，尤其在过道中间的旅客。 Barang berharga simpan masing-masing, dompet, HP, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya aman. aman. Tuh ada petugas yang keliling buat diomongin lagi manual. Back to the topic. Kalau naik kereta kita tuh slowly naik elevasinya. Jadi nggak langsung yang seret gitu. Jadi badan kita juga automatically ini Adjust. aklimatisasi iya. Which is good. Makanya the best kalau kalian ke Tibet ke tempat tinggi yang pelan-pelan aja. Sama juga dalam hidup yang instan tuh nggak baik. Masuk sesi curhat ya. Padahal baru jam 10. Cheers dulu kita, cheers. Sekarang jam 22.16. Ya udah jalan. Di sini ada wastafel. Ini buat cuci muka, sikat gigi, semuanya bisa, cuci tangan. Cuman amenities bawa sendiri ya. Cuman airnya aman jalan. Di sini ada tong sampah. Nah, ini sambungan gerbongnya sama ke situ. Dan sebelum tidur, aku mau pipis dulu guys. Ini udah ganti baju by the way, jadi baju tidur. Japan open. Nih, toiletnya ada yang duduk, ada yang jongkok. Cuman lebih banyak jongkok karena lebih bersih ya. Nah, kita kunci. Di sini ada tisu toilet, ada alat bersih-bersih. Di situ ada sikat, ada tong sampah. Ini ada apa nih? Oh, self flushing ya. Ini bahkan ada aksara Tibetnya juga, guys. Ada pewangi, jadi di sini lagi nggak bau. Ada wastafel juga dan airnya jalan. Ini karena baru jalan kayaknya jadi nggak bau ya. Semoga nanti sampai tujuan juga nggak bau. Soalnya bakal sering pakai toilet ini sih buat buang air ya. Nah, ini dikunci jadi nggak bisa buka. That's it. Sekarang jam 10:30 malam. Ini posisi tidurnya enak banget guys, batangnya. Taruh botol di sini, ini jaket, dan kakiku sampai di sini nih. Ya. Jadi nggak mentok sampai ujung. Cuman ngeri kalau orang mau naik ke atas keinjak kaki kita.
bahaya. Ya, ini lampunya masih nyala. Kayaknya kalau dari pengalamanku yang sebelumnya, sleeper train ke Shangri-La waktu itu dimatiin jam 11 malam. Jadi mungkin kita tunggu. Ini masih ada yang jualan. Jadi ada kayak pramugarinya gitu, mereka bawa kereta jualin makan. Dan ini di luar orang masih pada nongkrong, guys. Oh, ini udah ditutup tuh gordennya. Harusnya bentar lagi bakal dimatiin lampunya. Ya. Ah tuh, betul, jam 11 dimatiin. 11点. Jadi good night guys. Aku ajak keliling besok aja ya, waktu udah ada matahari dan kita bisa lihat view dia. Masih ada banyak waktu besok. Ini gak ada gordennya. Oh ada. Oh itu kota. Kita udah nggak bye Sining dari tadi guys. Udah keluar dari sini. Udah. Ini ada kota lagi. Udah. Oke. Good night guys. See you besok, kita sarapan pisang ya. Oke, see you tomorrow. Selamat pagi guys, aku udah bangun. Sekarang jam 8 pagi. Situasinya pas dinginnya pas karena ada heater di dalam kereta. Toilet udah mampet. Aku pencet flash 2 kali udah nggak bisa. Itu bukan pipisku. Terus sekarang aku pusing banget. Tadi bangun-bangun tuh pusing banget, bener-bener sakit kepala karena udah di ketinggian 4.500 lebih. Dan kita bakal naik terus sampai Tibet, guys. Tadi di sini itu ketinggiannya 2.200. Jadi ini sekarang udah nambah 2.400 mdpl overnight. Tadi sebelum tidur 2.200, bangun-bangun udah 4.500, bahkan ini udah mau 4.600 guys, naik terus. Lalu tadi jam 7.30 lampunya dinyalain dan gorden semua dibuka. Ini koridornya masih sepi, masih pada tidur. Mike juga masih tidur. Dan ini kosong guys, kita nggak ada teman. Sekarang masih jam 8, ini masih gelap di luar. Jadi masih belum kelihatan apa-apa juga. Jadi karena sakit kepala, aku mau lanjut tidur lagi. Pagi guys, aku tidur lagi. Sekarang jam 9 kurang. Barusan ada yang jualan, aku ajak ngobrol bentar. Aku nanya, ini kan kita bawa makanan, boleh di microwave nggak gitu? Terus katanya nggak boleh karena di kereta ini bahkan nggak ada microwave. Mereka masaknya tuh pakai api. Jadi kalau makanan kita bawa sendiri berbahaya, jadi harus mereka yang masak gitu, makanan mereka baru bisa. Terus aku nanya, ini udah masuk Tibet belum? Katanya masih di Qinghai. Jam 11 kurang lebih baru akan masuk ke Tibet. Gila guys, Qinghai itu sebesar itu ya. Michael udah bangun juga. Good morning bro. Good morning. Ini headache Katanya berapa? 4.600. sekarang udah lebih kayaknya. Si Leo bangun-bangun dia kepalanya udah sakit. Cuman tadi aku waktu bangun sih oke lah, kayaknya terlalu sakit kepalanya. Cuman ada kayak kerasa AMS dikit sih. Nah, pusing-pusing dikit Iya. karena itu. Memang nggak parah sih, cuman Iya. nih sekarang udah 4.800 guys. Dia naik pelan-pelan sih ya. Naik pelan-pelan, Naik untungnya. Dan kita adjusting badannya sama ketinggian altitude-nya di sini. Naturally ya. Iya. Kereta aja sakit Iya. kepala guys, apalagi Pesawat. naik pesawat yang langsung jebret, langsung Tibet gitu. Itu wah. Tapi ini best option, maksudnya salah satu opsi terbaik buat Kita masih di Qinghai. Ini landscape-nya udah pegunungan semua. Dan China tuh benar-benar hebat ya guys. Jadi daerah-daerah terpencil seperti ini pun mereka masih bisa pasang listrik. Gila, hebat banget. Tuh lihat listriknya. Itu gunung-gunungnya ada apa namanya? Power line-nya kelihatan tuh. Hebat banget.
Ini barusan aku ukur kadar oksigen di dalam darah, cuman 77% guys. Normal tuh harusnya 90-an%. Ini aku ingat, soalnya waktu di Everest waktu itu rutin cek yang pakai di sini. Jadi ada alatnya dijepit ke di jari telunjuk ini, lalu dia bisa ukur blood oxygen. Nah, Apple Watch itu bisa ukur juga. Dan ini cuma 77% guys, jadi harus banyak minum air. Parah sih ini 77%. Kita sarapan dulu guys, pisang. Aku masih pusing-pusing sekarang, udah menghabiskan 2 botol air ini. Tapi mencoba untuk minum terus, soalnya air kan mengandung oksigen. Jadi supaya blood oksigennya naik, kayak Michael 93%, dia nggak pusing. Jadi sekarang aku masih 84%, masih butuh minum lagi, masih butuh oksigen lagi buat nggak pusing. Ini oksigennya kurang, makanya pusing. View di luar dari tadi sama, kurang lebih kayak gini. Cuman aku benar-benar impress banget karena power lines-nya, power grid-nya, atau tiang-tiang listriknya tuh nyampe sini guys. Jadi sepanjang kereta ini jalan kita selalu lihat tiang-tiang listrik itu. Makanya nggak heran waktu kita ke Mongol, kata orang situ, listrik di Mongol itu masih beli dari Tiongkok guys. Karena infrastrukturnya memang sehebat itu. Ini daerah susah, daerah pegunungan aja mereka bisa bangun listrik dan internet lancar. Aku dari tadi WA-an, main IG itu lancar guys, bener. Gak ada kendala sedikit pun. Kendala cuman waktu masuk terowongan. Tapi kalau udah keluar, aku kaget, aku kirain di tempat ini gak bakal ada internet, tapi ternyata lancar guys. Hebat. Halo pemirsa-pemirsi, selamat siang. Aku baru bangun dari tidur yang lumayan panjang karena sakit kepala. Dibangunin Michael karena sekarang udah jam makan siang. Kita mau makan siang. Ini adalah makanan kita yang kita bungkus kemarin dari Cining. Nasi goreng dan mie. Dan ada telur. Yoi, telur juga. Nah, secara letak geografis kita udah masuk ke provinsi Tibet. Dan ini ketinggiannya udah 5.000 lebih mdpl guys. Mike, lu sakit kepala nggak? Enggak sih. Sama sekali? Sama sekali enggak. Lapar aja. Lapar aja ya. Ya udah, mari kita makan ya. Semoga habis makan better. Ini benar-benar yang aku rasakan ketika di Rainbow Mountain di Peru, di Everest juga rasanya kayak gini. Itu guys, kasihan sih. Iya. Ada bayi. Kok diem? Fix, dia sakit juga sih kepalanya. Dari tadi nggak berhenti kan nangisnya. Ya, kita makan nasi goreng beku. Meskipun dingin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita cuma butuh energinya. Tuh. Masanya kok? Masih enak. Cuman dingin. Enak sih. Enak. Cuman karena sakit kepala mulut gua bunyinya jadi nggak enak. Kayak rasa-rasa sakit gitu tau. Aduh, lemah guys. Katanya juga kalau di ketinggian tuh lidah perasa kita agak kurang. Ini lidah kayak kebakaran minum teh panas banget. Kebas gitu kan? Ada dikit sih, dikit kebas. Mungkin kayak rasanya nggak terlalu strong. Tapi harus tetap paksa makan ya. Nah ini baru dibilang tadi. Udah nggak nangis dia, hebat. Itu guys anaknya. Bener-bener kita dewasa aja udah bisa pening, apalagi anak kecil. Sebenernya dia ada jualan di kantin, cuman kayaknya mahal ya. Orang buat kuaci, kita buat telur.
kotak Aduk bentuknya. dulu ya kayaknya. Iya, menurut gue aduk dulu ya. Karena minyaknya udah di bawah. Ya beku nggak? Enggak ya. Untung nggak beku. Itu mie pedasnya dari Qinghai, cuman kayak gak terlalu pedas. Iya, Nggak bisa bro. kenapa? Nggak gerak dia. Bisa tahu? Nggak muter. Oh, nggak muter karena padat banget ya. Iya. Tuh kan nggak muter, nggak pindah posisi. Benar juga. Nah, tarik aja lah. Memang harus dicampur seperti ini. Iya. Iya, pelan-pelan aja. Tapi itu ya, padahal. Ini masih ada. Tapi so far kita makan di Cina, makanannya ya di setiap provinsi beda, tapi masih masuk banget lidah kita. Di 8 tuh ada 8 great dishes. Di mana? Diklasifikasi di China. Oh, oke. Klasifikasinya 8 provincial dishes yang terkenal. Oh, salah satunya mungkin Sichuan, Betul. Oh. Chuan Chai. Chuan Chai Yu. Mulus. Kok bisa? Tapi untungnya dia tuh kasih minyak, jadi kayak nggak terlalu basi banget kan kalau misalnya ada minyak. Keras ya. Oke kok. Oke. Tekstur minyak tuh kayak spaghetti banget. Cocok ya? Rasanya masih enak. Kita udah selesai makan, habis guys. Ini sisa cangkang telur dan bumbu-bumbu lainnya yang tidak bisa dimakan ya. Nah, view-nya udah berubah nih karena bentar lagi kita bakal ada stop keretanya. Dan aku baru nyadar guys, ternyata keretanya ini, trek keretanya itu sebagian elevated. Jadi kita kesannya tinggi banget, lebih tinggi jauh daripada tanah di bawah. Nih, dan tiang-tiang listriknya benar-benar rame banget. Nah, di sini ada jalan nih, udah aspal. Kayaknya di dekat sini ada pemukiman, ada kota juga. Soalnya dari tadi kita melihat banyak yak. Jadi kayak di Mongol, orang-orangnya nomaden juga, mereka ternak yak. Nah, dari satu trek tadi terpecah nih menjadi banyak treknya karena bakal ada stasiun. Keretanya udah stop. Ini di kecamatan namanya Amdo. Oh, gedung-gedungnya banyak juga loh guys. Oh, ini stasiunnya. Wow. Halo guys, sekarang jam 16.35, sekitar 2 jam sebelum kita nyampe di Lhasa. Keadaan masih sangat sakit kepala. Saturasi oksigen dari tadi, kalau dari Apple Watch itu naik turun 70-an, 80-an, 90-an, 80-an lagi, 70-an lagi. Tapi ada satu alat yang membuatku bernapasnya enak, yaitu ini guys. Ini penyelamat sih. Ini kayaknya jadi barang wajib Gen Z ya. Apalagi yang ke Krungtae, Mahanakhon. Ini perlu kalian beli. View-nya makin ya, baru mau bilang makin banyak rumah penduduk udah nggak ada lagi. Ganti-ganti view-nya. Tadi rumah penduduknya banyak, terus banyak yak, terus tadi sempat gunung es juga. Ini sekarang balik ke padang rumput. Itu yaknya pada lagi dilepas cari makan guys. Gimana brother? Kita 2 jam lagi bakal nyampe di Lhasa dan
Jujur sih udah 18 jam agak gabut dikit ya. Tapi view-nya bagus banget. Kalau kita udah masuk ke provinsi bagian Tibetnya, itu bukan cuma lembah-lembah kayak di Qinghai lagi, tapi sekarang udah pegunungan-pegunungan es gitu, dan keren banget sih. Hal yang menarik adalah di bagian wastafel, itu tadi waktu aku pipis lewat wastafelnya, cewek-cewek tuh pada nge-curl rambut guys, karena di wastafel ada colokan listrik, jadi mereka pada catokan. Terus yang duduk-duduk di sini juga pada makeup gitu. Mungkin mereka udah siap-siap mau dijemput oleh orang tuanya mungkin, atau keluarganya, atau sekedar buat get ready aja, karena jujur gabut sih memang. Sekarang kita di ketinggian 4.400 kayaknya, jadi memang naik turun sih. 4.200 bahkan. Oh, udah turun ya? Ya udah turun, makanya sakit kepalanya barusan instantly sangat berkurang. Terus cuaca di Lhasa 10 derajat sekarang, jadi nggak terlalu dingin. Tuh rumah-rumahnya guys. Cakep juga sih. Sekarang mau jam 6 sore, ketinggiannya sekarang udah turun di bawah 4.000, jadi aku udah seger lagi. Tadi nggak enak banget kalau pas lagi 4.000-an, benar-benar sakit kepala. Iya, view-nya udah beda lagi guys. Nah, aku mau ajak kalian keliling keretanya, karena dari tadi belum ya, jadi mari kita keliling. Si Michael barusan udah keliling duluan, katanya kereta yang kursi dikunci, jadi nggak bisa ke situ katanya. Mari kita lihat ya, ini masih yang sleeper semua. Wow, cakep banget. Banyak kasur yang masih kosong sih sebenarnya, jadi memang nggak full ya kayaknya. Nih, ini nggak full juga. Oh ya, dikunci kayaknya. Kau去那边吗？马上到站了。哦，要到站了。哦，没事吧？想看餐车。我要到这里。 Udah mau nyampe katanya, dikunci. Ya benar nggak bisa, tapi kita ngintip aja ya, coba ngintip. Tuh kursinya seperti itu, banyak juga yang duduk di kursi. Udah mau nyampe guys. Ini nggak bisa, ini sampah-sampah juga udah pada dikoleksi dari tadi. Bahkan asbak yang tempat kita buang cangkang telur itu juga udah diambil. So, iya. Gak kerasa udah mau selesai juga perjalanan ini ya. Sekarang udah jam 6 sore. Nih, koleksi sampah lagi. Tapi bener-bener kayak di market gitu situasinya, karena banyak pramugari yang nawar-nawarin makanan juga dari tadi lalu lalang. Terus rame aja. Anak kecil juga main-main. Halo, dikunci. Kata orang udah mau nyampe, jadi nggak usah. Jalan. Baiklah, ini berarti udah masuk kota Lhasanya ya. Mungkin ini outskirts ya, tapi udah lumayan banyak gedung sih. Tiang-tiang listrik juga banyak banget tuh. Welcome to Lhasa, Tibet. Lhasa, Tibet. Wih, kita udah masuk kota Lhasa. Ini lagi bangun jembatan guys tuh.
Nih kota nih belok kiri udah nyampe stasiun sih. Ini ada anak kecil nih. Anak kecil ya, tapi nggak mau direkam dia. Nah, tuh. Tapi usil Usil ya, bukan aku. Usil banget. Aku ngerti ngomongnya, cuman aku nggak pura-pura nggak ngerti ya. Diajak ngomong dari tadi. Asi boleh sih. Aja. Aja. Anaknya brutal banget guys. Bahkan waktu kita sampai pun petugasnya datang terus buat remind jangan sampai ada yang kelewatan, cek semuanya. Udah tutup. Udah. Kos kaki. Iya, gue masih kita kecil. Sampai juga di Lhasa guys. Setelah 20 jam. Setelah 20 jam. Tapi sorry banget ya kita nggak keliling ke kereta makannya. Kalian cek video lama aja ya, ada kok itu. Sorry banget. Dikunci tadi. Tapi yang nggak habis pikir sih 20 jam tapi duduk. Iya. Encok gak sih? Encok. Tapi mungkin nggak ada pilihan kan. Harganya mungkin keterbatasan. Bedanya lumayan jauh ya. Kalau yang itu tadi aku cek 500 dong. Double ya. Si bocil. Si bocil kenapa si bocil? Kamu belajar dari mana kayak gitu tadi? Oke, kita udah sampai. Mari kita keluar. Udah sampai di Lhasa. Cuacanya enak, 10 derajat, nggak terlalu dingin. Mantap banget guys, 20 jam naik kereta ini. Nih yang duduk di kursi masih ngantri keluar. Kita udah jalan sampai sini guys. Seramai itu yang duduk di kursi. Kasian loh, soalnya pada bawa koper juga. Jadi bayangin udah duduknya hadap-hadapan, pada bawa koper juga. Kursinya kayak begini. Nggak enak banget. Nah, di sini kita bisa lihat orang-orang Tibet asli. Ini pakaiannya nih. Beda sama pakaian manusia zaman sekarang yang modern ya. Mereka masih pakai kain tradisional gitu. Terus rambutnya dikepang juga. Ini bapak-bapak. Nah, ini adalah chance, ini kereta makannya. Jadi aku baru bisa kasih lihat sekarang ya guys. Nah, kereta makannya kayak gini. Ada meja legit. Tuh kayak gitu. Tapi jujur first impressionnya begitu nyampe di sini setelah udah naik beberapa kali kereta cepat di Tiongkok ya, orang-orang tuh nggak banyak yang ngerokok di sini. Jadi keluar yang ngerokok ada, cuman nggak sebanyak di kota-kota besar. Antara itu kalau nggak memang suhunya yang dingin, jadi nggak kecium bau rokoknya. Nah kalau kalian pesen yang soft sleeper, pintu kamar kalian tuh bisa ditutup guys. Ada pintunya juga tuh. Nah bisa ditutup. Jadi sekamar berempat. Tuh. Ini yang One Water Soft Sleeper. Thank you so much. Nah ini kita tinggal turun aja ke bawah karena exitnya di bawah. Bibir kita tapi kering banget. Kering banget guys bibir. Habis kita nggak ada gerakan juga di dalam kereta. Mentok-mentok cuman ke kamar mandi juga. Nah kereta ini nggak listrik ya. Jadi walaupun ada rel listriknya, cuman gerbong yang depannya itu lokomotifnya masih pakai batu bara. Nah di sini bahasanya aksaranya sudah menyesuaikan dengan aksara setempat ya. Jadi aksara Tibet dan Mandarin. Dan itu di depan lagi offloading kargo dan onloading juga buat perjalanan selanjutnya tuh. Ini bapak dan ibu orang Tibet nih, masih pakai karung guys bawa barangnya.
tasnya juga masih yang kayak jahitan sendiri gitu, bagus banget. How was your Good. trip? Halo, Hello. Kasih Dele. Wisecraft represents purity. Purity. No. Thank you very much. Welcome. Follow Thank me. you. Hi. What's your name? Sange. Sange. Yeah. Do I call you Sange? Yeah. Oh, di depan ada tentara. Good. Very good. Jadi kain putih ini melambangkan purity. Dalam tradisi Mongol, Tibet, banyak shawl putih kayak gini. Iya, apalagi ada prayer flag-nya juga ada warna putih, juga menyimbolkan itu. Jujur vibes kota ini kayak kota-kota Tiongkok pada umumnya. Dan aku seneng banget guys akhirnya ketemu plat ini. Chang ya, artinya Tibet. Soalnya plat itu yang paling susah ditemukan buat foreigners, buat warga negara asing. Tapi vibes-nya bener-bener kayak di negara Tiongkok pada umumnya, kota-kota besar. Tulisan Mandarin di mana-mana, ada Tibetannya juga, bendera Tiongkok. Yes, dan kita bakal langsung dibawa ke hotel. Jadi di sini WNA tidak boleh jalan sendiri, harus ditemani sama guide. Nah, ini kita ada. What's your name again? I forgot. Sange. Thank you very much for the welcome, Sange. Careful, it's heavy, ya. Please take your seat. Oke. I could be a bit. Terus kita dibilang 2 hari pertama jangan mandi. Padahal tadi aku bilang Michael. Iya padahal tadi bilang ke Michael, aduh nggak sabar mau mandi. Cuman katanya nggak boleh karena bakal sakit. Demam, ya. Karena altitude ya. Iya, jadi gak mandi. Jangan mandi, lap-lap aja kita. Set. Kalau udah kebayang enaknya hot shower gimana? Iya. Mungkin di hari kedua ya. Hari ketiga bro. First 2 days no shower ya. Yeah, we're taking shower. Alright. Around this area we call Tech City. Tech City. It's one part of Lhasa. Newly built around 10 years. Okay. Completed. And here mostly are Han Chinese. Han Chinese. Internal immigrants. Okay. So they, This area. during summer they come to Lhasa for work, and end of year they go back to their hometown and spend the New Year there. I see. So, since Lhasa is a developing city, Yeah. so there's a lot of opportunity. Jadi bagian kota Lhasa ini disebut dengan Tech City. Kalian bisa lihat gedung-gedungnya tinggi-tinggi, dekat stasiun juga. Dan mayoritas di sini adalah Han Chinese ya. Jadi orang-orang Tiongkok yang bermigrasi ke kota Lhasa ini mencari kesempatan untuk bekerja. Nah, biasanya mereka datang ke sini bulan musim panas dan mereka balik ke kampung halamannya untuk merayakan tahun baru. Gitu. Makanya ini lumayan kosong karena lagi winter. Gitu. Ini gedung-gedungnya gede-gede semua sih. Wow. Lanzhou Dasha. Are you guys excited? Super excited. Nah, ini kota barunya. Penduduk di sini sekitar 600.000, udah include yang imigran dari kota-kota lain. Bahkan ada BMW, ada Mini, gila maju banget guys. Kota baru ini baru dibangun sekitar 10 tahun yang lalu nih. Wow. Kita udah nyampe di hotel. Hotelnya cakep ya bro? Cakep. Tadi harganya juga lumayan ya. 1.000, 2 Ya 2,5 juta sih paling murahnya. This room is okay. Yeah, very nice. But no shower ya today? Yeah. I advise, but you can take shower. Okay, it's okay. We'll just watch. You have your room card here. Okay. Oh, tomorrow I'll check with guy what time you guys are. Okay. We'll
Will we meet you again or no? Maybe before you depart. Oh ya. To the airport. Yeah. Oke. Nah ini adalah hotel kita, namanya adalah Tangka Jutian ya, Tangka Hotel. Kita keluar, ini adalah Old Town ya guys. Jadi di depan itu adalah salah satu temple. Di kiri kanan banyak jual-jualan makan, pernak-pernik, karpet. Laper, mau makan dulu. Aku cari yang sup-supan. Udah pada tutup sayangnya. Lapar banget guys. Yang direkomend di Red Note itu pada tutup jam 7. Sekarang udah jam setengah 8. Nah ini masih ada satu yang tutupnya jam 8. Jadi masih ada setengah jam, nggak tahu keburu apa enggak. Kita coba ke situ. Tapi ramai banget nih malam-malam. Biasa kalau Tibet gitu mereka suka gather around, joget melingkar gitu sih. Nah ini suasana malamnya kayak gini. Ini arsitekturnya sangat Tibetan sekali, khas. Nah restoran kita yang, nah ini dia yang aku ketemu. Ya, Chanse Zhang Chan Guan. 有些喜欢隔推的，有些好像也有那种 Lapan, kuan mah? 没有。 Aha. Random banget guys, kita makannya di rumah orang. Wah, mantap. Milk tea nih. Jangan dulu lah. Ini satu termosnya harganya 6 kuai. 6 yuan. Dia jualnya per ini. Terus kita pesen tumisan daging sapi dan kentang di atas nasi. Karena di sini menunya nggak banyak guys. Menunya full dalam bahasa Mandarin. Itu cuman ada nasi tumis, ada mie juga, tapi nggak ada sup. Cuman aku ketemu juga restoran ini, aku ketemu di Red Note. No, langsung datang. Sisi. Wah. Ini juga turis di belakang, turis CN lokal juga makannya di sini. Kalian lihat guys, yang cowok kayak aktor-aktor drakor gitu, cakep. Nah ini makanannya. Makan ya. Makan bro. Kayaknya gue bakal suka sih pertanyaan. Kelihatannya banyak cabai. Punya lu kok dikit cabenya? Oke, mari kita makan. It's good. Kombinasi kentang sama cabai. Kentang sapi. Semuanya pesennya nih. Dia cepat banget ya. Tinggal tuang-tuang ya. Tuang nasi, tuang daging. Orang di belakang yang baru masuk pesennya juga sama guys. Kayaknya terkenal memang. Sebenarnya ada satu restoran yang pengen kita coba, tapi udah tutup. Itu sih enak banget. 你有朋友吗？朋友还没到是吧？对，马上到了之后再。 Ini situasi malamnya guys di Old Town-nya. Kayak di Shangri-La, mana-mana udah banyak toko-toko. Ini ada Chaji, tuh tokonya gede. Dan ini ada Atiao. Ini sangat terkenal guys. Jadi salah satu teh yang wajib dicoba. Dia mirip-mirip Chagi itu. Atasnya ada whipped cream. Cuman lagi dingin aku nggak mungkin pesen ya. Terkenal banget nih Atiao. Naicha dia milk tea. Nah di sini ada Luckin Coffee. Dan enaknya di daerah Tiongkok itu selalu ada aksara setempatnya. Jadi ada aksara Tibetnya juga. Benar-benar sejauh ini ya, aku ke daerah Yunnan kan banyak etnis ya. Di situ semuanya ada pelang bahasa mereka sendiri. Nah, karena ini Old Town-nya mengitari temple, jadi banyak toko-toko suci kayak gini juga. Alat-alat Buddha, alat-alat suci, iya. Kayak di Mesir. Ini tuh Buddhism Tibet, jadi warna robe-nya tuh warna Merah. marun. Tapi ada yang oranye juga nggak sih? Ada yang orange juga, Ada yang tapi orange. lebih banyak Theravada yang di Thailand. Di Thailand, oh itu oranye. Betul. Yang kita di Laos, Iya, yang pagi-pagi apa tuh namanya? lupa pula. Morning. Give alms, giving alms, giving ceremony. Iya. Nah itu, cuman bahasa lokalnya lupa. Masih ingat pagi-pagi. Kita gini-gini kita kasih. Ketan lu masih ada. Iya. Nah kita mau mengitari temple yang ada di belakang. Dan ini pintu keluarnya. Jadi kita harus lewat sini untuk masuk. Malam-malam masih rame ya. Padahal ini winter loh.
Tapi jujur masih dinginan Sining. Ya, Ya, tuh. Padahal ketinggian ini lebih tinggi loh. iya. Gitu. 3.700, Sining 2.200. Tadi waktu aku cek kalau nggak ada matahari itu minus 10, minus 12 di Lhasa ini. Cuman waktu ada matahari keluar jadi 1-2 derajat. Di atas 0 ya. Iya, jadi layering kita nggak perlu tebel-tebel sebenarnya. Kita udah masuk bagian tengah dari Old Town ini, yaitu Joukang Temple, Ta Chao Si. Nah, ini adalah orang-orang yang pilgrimage atau sedang melakukan ibadah ziarah ya. Jadi Lhasa ini bisa dibilang sebagai tanah suci orang-orang Tibet, terutama Tibet-Tibet yang ada di Tiongkok. Jadi orang-orang Tibet kan sekarang udah tersebar di banyak sekali provinsi ya. Apalagi yang sekitaran provinsi Tibet itu ada Sichuan, ada Yunnan. Nah, di situ tuh banyak sekali orang Tibet. Makanya waktu itu aku sempat ke Shangri-La. Itu bukan Tibet asli tapi vibes-nya udah Tibet karena banyak orang Tibet di situ. Nah, karena itu mereka kalau naik haji itu istilahnya ke Lhasa ini. Dan semua orang yang lagi muter ini kalian bisa lihat ini sedang melakukan ziarah. Dan mereka bakal tengkurap kayak gitu, bagian dari ziarahnya. Muterin temple ini. Nah, ini adalah plakat dari Joukang Temple. I'm sure ini bacanya Joukang, dari ini Ta Chao Si ya. Dibangun pada abad ke-7. Dan ini adalah tempat persembahan mereka. Jadi buat bakar-bakar dupa yang biasanya pakai pohon pinus ya, ranting-ranting pinus tuh dibakar di sini. Pagi-pagi hari sih biasanya. Mereka sambil muter tuh ada beberapa yang sambil baca mantra juga. Dan mereka buat tasbih sambil baca doa di suhu kurang dari 5 derajat sekalipun orang masih beribadah, guys. Dan ini posisinya udah malam. Cakep sih, arsitektur Tibet tuh salah satu yang paling eye catching karena dia banyak unsur warna putih dan emasnya ya. Random ada toko HP. Inilah ketika modernism bertemu dengan religi. Nah, kita coba masuk public toiletnya karena banyak sekali yang minta review public toiletnya. Ini ada beberapa sih di sini. Harusnya bersih, guys. Sabar ya, ada orang. Gak jadi masuk, guys. Tadi aku mau buka pintunya. Tulisannya unlock yang hijau kan. Pas buka ada orang lagi jongkok. Gak jadi. Gak apa-apa, nanti di toilet aja, di hotel aja. Pizza Hut. Oh, apa tuh Pizza Hut coba? Pisengke. Kafeci. Kenteji. Kentuci. Di sini ada Pop Mart, ada Pizza Hut, ada KFC. KFC-nya ada K-Coffee. Gak kerasa kita udah ikut muter satu putaran clockwise monastery-nya. Sekarang kita mau exit. Nah, di sini teratur. Tadi kita masuknya juga security check dulu, lewatin Pauan, lewatin X-ray dan lain-lain. Terus ini tinggal keluar aja lurus sampai hotel. Ini malam-malam aja masih banyak yang masuk. Non-stop ya kayaknya. Nggak tahu 24 jam kah? Padahal dingin banget, guys. Kita lihat suhu ya sekarang. Suhunya sekarang ini di 3 derajat nih. Lhasa. Penutup kita beli susu yang tadi, tapi dari toko lain. Di sini bilangnya tiancha, yang artinya susu manis. Walaupun ini adalah milk tea. Memang manis sih. Ya, cuman yang ini tawar ya. Kayak porsinya kecil, dia tambahin air panas, guys. Ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Kita tadi udah naik train 20 jam, terus kita explore dikit bagian Lhasa yang ini, Lhasa Old Town ya, Joukang Temple. Dan kalau ada night marketnya itu namanya adalah Pak Hoji. Nah, jadi segitu aja menutup video kali ini. Ditunggu petualangan kita selanjutnya di Tibet, masih panjang. Cheers guys. Thank you guys for watching. Bye.